konstruksikan dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara AIP terhadap saudara Siti Hamidah yang merupakan istri. Bang, udah cukup ya? Cukup. Oke lah, fine. Sentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan rilis kita sore hari ini karena kita mesti menunggu tersangka yang baru tiba dari Nganjuk menuju ke Pekanbaru. Pada kesempatan yang baik ini, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Polda Riau merilis terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh saudara AIP terhadap saudara Siti Hamidah yang merupakan istri. Saya ingin sedikit memberikan prolog kejadian ataupun hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang lemah seperti perempuan, anak-anak maupun yang lainnya yang dalam kondisi lemah adalah menjadi prioritas kita. Polda Riau ingin menjaga dan melindungi mereka. Kita paham bahwa hakikat dari tugas kepolisian ingin menjaga kehidupan. Apa yang kita jaga dari kehidupan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus tetap kita miliki. Nilai-nilai ini tidak boleh serta-merta dilanggar dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang perbuatannya itu melanggar dan mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tentu menjadi prioritas bagi Polda Riau ketika mendapatkan satu kasus yang seperti ini, sebagaimana beberapa waktu yang lalu yang terjadi di Kuansing, di mana anak-anak yang kemudian dianiaya, kemudian juga ada yang meninggal, kemudian dikubur di belakang rumah. Ini juga menjadi prioritas untuk kita tangani. Dan pada kesempatan ini saya ingin merilis terkait dengan pembunuhan saudari Siti Hamidah yang merupakan istri dari saudara AIP ini. Kejadiannya pada tanggal 21 Mei 2021 yang lalu, di mana kejadian pembunuhan ini merupakan rangkaian dari hal yang perlu kita ketahui bersama, percekcokan di dalam rumah tangga. Namun demikian, kita bisa nanti akan mengkonstruksikan sejauh mana percekcokan ini menjadi perbuatan kriminal atas pembunuhan yang tentu kita akan konstruksikan sesuai dengan faktanya nanti, yang mana kita ketahui bahwa pembunuhan ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi oleh sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Saudara AIP pada hari Jumat tanggal 21 Mei tersebut bercekcok dengan istrinya, yaitu saudara korban Siti Hamidah, di rumahnya di Gria Sakti. Gria Sakti ini perumahan di Kapung Kampar, yang mana korban dan tersangka ini tinggal. Dimulai dari jam 12 siang, kedua orang ini bercekcok, di mana dua anaknya juga ada di dalam rumah, yang kemudian pada jam
12 lebih. Itu kemudian sampailah pada titik untuk kemudian terjadi apa disebut dengan rangkaian pembunuhan ini. Rangkaian pembunuhan ini diawali ketika si korban ada di dapur dan kemudian tersangka mencekik dan memiting dan mencekik sehingga kemudian korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian si tersangka mengangkat korban ini ke dalam kamar. Kemudian diketahui di kamar korban masih bisa bernapas. Namun dengan keinginannya untuk menghabisi, maka kemudian korban dibekap dengan bantal sehingga kemudian tidak bisa bernapas dan dipastikan kemudian korban meninggal. Untuk menghilangkan alibi, menghilangkan jejak peristiwa ini, kemudian tersangka memindahkan anaknya 2 orang ke bibinya untuk diantar ke rumah bibinya. Dan kemudian kita ketahui, kemudian tersangka mulai memikirkan bagaimana menyembunyikan mayat itu. Maka pada jam 18.00 tersangka meminta tukang kebunnya untuk menggali tanah di depan rumahnya dengan alasan sapi tanknya rusak. Kemudian saksi tukang kebun ini menggali pada jam 18 sampai dengan jam 19 lebih. Setelah selesai, galiannya kurang lebih panjang 2 meter, dalam 1,5 meter. Kemudian tersangka meminta agar saksi yang membuat lubang ini, tukang kebun ini, untuk bersih-bersih di tempat saudaranya di luar rumah. Ketika mereka sudah berangkat bersih-bersih, kemudian tersangka memasukkan mayat korban ke dalam lubang yang sudah dibuat. Kemudian menutup kembali, dan sehingga ketika saksi tukang kebun pulang, tanah yang digali sudah ditutupkan. Ditanya, kenapa kok sudah tertutup lagi ini tanah? Dijawab oleh si tersangka ini bahwa tidak jadi karena sapi tanknya sudah betul, karena saya kembalikan pada posisinya. Di tanggal 21 malam, dan kemudian tersangka masih tinggal di rumah, memberitahukan kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga yang dari situ bahwa istrinya meninggalkan rumah. Sampai dengan tanggal 30 Mei, yaitu ketika tersangka sudah mulai ingin melarikan diri dengan menghubungi keluarganya di Bukit Tinggi agar menjemput karena dia sakit dan sebagainya. Yang akhirnya adiknya datang. Kemudian tersangka dengan adiknya membawa sepeda motor milik korban, sepeda motor ini ke Bukit Tinggi untuk bertemu dengan keluarganya di sana. Di sana dia bertemu dengan orang tuanya, ibunya, dan kemudian ibunya diberi cincin milik korban yang diserahkan kepada ibunya. Dia juga ketemu dengan mantan istrinya, di mana saat ketemu dengan mantan istrinya menyampaikan bahwa anaknya membutuhkan HP. Maka kemudian HP korban Samsung S100 ini diserahkan kepada anak.
Kemudian mulailah si tersangka menyiapkan untuk pelarian. Awalnya pelarian ke Jakarta. Di Jakarta kita tahu kita mulai mengendus ketika pelarian mereka sudah sampai di Jakarta. Konstruksi pasal ini akan beriringan dengan pembuktian. Jadi kita sedang mengarahkan konstruksikan dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Tentu fakta-faktanya akan dirumuskan, akan dirangkai oleh teman-teman penyidik, dan tentunya fakta-fakta inilah nanti akan membentuk satu konstruksi perkara yang sempurna atau tidak. Ini dinamikanya adalah dinamika penyidikan.